Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hufron selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang beberapa model pendekatan dan metode dalam studi Islam. Untuk materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan secara umum adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tersebut. Pendekatan menurut KBBI adalah proses atau cara mendekati. Pendekatan merupakan cara pandang atau hasil pemikiran seseorang yang digunakan oleh seseorang pengkaji dalam menganalisis serta memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Ilmu-ilmu atau teori tertentu pada dasarnya digunakan untuk menganalisis atas permasalahan yang berkaitan dengan agama dengan tujuan untuk mempermudah ruang lingkup kajiannya. Macam-macam pendekatan dalam studi Islam, diantaranya 1. Pendekatan konvensional, 2. Pendekatan filosofis, 3. Pendekatan teologis, 4. Pendekatan antropologis, 5. Pendekatan historis. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Samsul Arifin. Kepada Saudara Samsul Arifin dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Sarah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan macam-macam pendekatan dalam studi Islam, di antaranya pendekatan konvensional, pendekatan filosofis, pendekatan teologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan historis. Pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional dimaknai sebagai pendekatan yang pada umumnya dipakai dalam memahami bidang-bidang atau wilayah kajian agama dan keagamaan. Pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan tradisional atau pendekatan internal, atau pendekatan yang secara internal oleh lingkungan internal agama disediakan atau dikembangkan untuk memahami. Bidang-bidang keilmuan yang dibangun dalam internal biasanya difokuskan pada metodologi kajian yang berkaitan erat dengan kitab-kitab suci atau kenabian. Dalam konteks studi Islam, metodologi tersebut dikenal ulumul Quran dan ulumul hadis. Yang kedua, pendekatan filosofis. Amin Abdullah menggarisbawahi pentingnya pembedaan antara filsafat sebagai pendekatan di satu sisi dan filsafat sebagai suatu isme. Filsafat sebagai pendekatan berarti filsafat digunakan dalam konteks analisis keilmuan yang terbuka, open-ended, dan dinamis. Pendekatan filsafat dibutuhkan dalam konteks keilmuan, termasuk di dalamnya kajian-kajian keagamaan seperti studi akidah dan studi filsafat Islam itu sendiri. Semata-mata dan ditujukan untuk mencari klasifikasi akademis keilmuan dan refleksi-refleksi filosofi sebuah objek kajian yang hendak diteliti. Yang ketiga, pendekatan teologis. Pendekatan teologi atau lebih nyamannya dengan istilah pendekatan teologis merupakan salah satu kajian yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu akidah dan filsafat agama. Oleh karena konsentrasi kajian mereka adalah studi tentang akidah atau teologis dan Islam, mereka semestinya memperhatikan betul perspektif yang digunakan untuk mengembangkan kajian bidang yang akan ditelitinya, yakni ilmu akidah, sebagaimana perspektif lainnya. Perspektif atau pendekatan teologis juga diposisikan sebagai objek formal. Dalam studi Islam. Posisi objek formal ini tidak akan mengurangi eksistensi kajian akidah karena objek formal selalu mengikuti kemauan objek materialnya. Sebuah pendekatan hanya pemandu dalam proses penelitian. Seorang pemandu dapat menunjukkan, menimbang, dan mengarahkan, namun tidak menentukan. Perspektif atau pendekatan membimbing dan mengarahkan suatu penelitian agar tepat dan benar secara metodologis. Yang keempat, pendekatan antropologis.
Pendekatan antropologis adalah telaah atau perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam memahami dan mengkaji objek material penelitian dengan menggunakan pemahaman antropologis. Pemahaman tersebut adalah alat analisis yang diarahkan pada persoalan atau perspektif manusia atau kemanusiaan secara apa adanya, sebagaimana diusung oleh perspektif antropologis. Posisi dan peran manusia sebagai manusia dalam perkembangan keilmuan, pemikiran, atau ajaran keagamaan. Untuk itu, pendekatan antropologi dapat dipahami sebagai suatu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian terkait bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia. Yang terakhir, pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan salah satu pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian, terutama penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pemula seperti mahasiswa yang menulis tugas akhir untuk meraih gelar sarjana. Penelitian dalam bentuk skripsi ini pada umumnya cukup ditulis dalam bentuk analisis deskriptif dengan pendekatan historis. Dalam konteks ini, pendekatan historis dimaknai sebagai upaya eksplanasi dan deskripsi tentang suatu objek kajian dengan tingkat analisis yang minimal, namun memberi pemahaman yang utuh. Pendekatan sejarah digunakan dalam konteks penelitiannya memang penelitian sejarah. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Sarah. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Samsul. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sayyidin Arsyad Nurabani. Kepada Saudara Arsyad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Metode secara umum adalah ilmu mengenai belajar mengajar atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut seorang ahli, Max Poren, metode adalah suatu orientasi kegiatan yang secara khusus ditunjukkan sebagai berdasarkan sebagai tugas serta tujuan nyata. Sedangkan menurut Kamus Besar KBBI, metode adalah cara tertentu yang dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi bisa saya simpulkan, metode studi Islam merupakan mengkaji tentang agama Islam, baik Islam sebagai agama, budaya, maupun sebagai ilmu pengetahuan. Adapun metode studi Islam itu banyak sekali, yaitu untuk mengarahkan kebebasan belajar, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar, mengajar antara pendidik dan peserta didik. Menurut metode studi Islam itu ada 13. Yang pertama, metode tutwa. Metode mengajar dan contoh atau teladanan adalah metode paling kuat. Dalam pelajaran Islam ada ungkapan tindakan lebih efektif daripada ucapan. Bahasa perilaku guru lebih berwarna daripada bahasa lisan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan sebutan uswatun hasanah. Ini menandakan posisi guru begitu penting sebagai panutan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tingkah laku pendidik ini punya daya sentuh yang lebih besar bagi siswa daripada apa yang diceramahkan. Yang kedua, metode kitabah. Berceramah masih menjadi metode yang baik diterapkan dalam setiap suasana sebagai kita lihat para dai atau kiai yang istiqomah menerapkan metode ini dan penerapan bahasa yang pasti dan komunikatif. Metode ceramah akan membawa keberhasilan belajar, apalagi tidak dihadapi dengan teknologi masa sekarang. Untuk selanjutnya akan saya teruskan metode kitabah atau khot. Satu tingkat lebih tinggi dibanding berceramah adalah kitabah atau menulis. Sejarah mencatat Nabi Muhammad pernah membebaskan tawanan perang dan meminta mereka mengajar baca tulis kepada sahabat yang saat itu belum mampu.
Begitu pentingnya aktivitas baca tulis. Metode menulis sendiri di lembaga-lembaga pendidikan Islam diterapkan dengan berbagai teknik seperti imla, dikte, atau khot, kaligrafi. Selanjutnya yaitu metode hiwar. Hiwar atau dialog bagus diterapkan untuk mengunggah ide kreatif siswa. Syaratnya, topik atau materi yang dipelajari jelas batasannya dan memiliki kegunaan tinggi. Metode ini juga efektif untuk melatih siswa membaca peristiwa dan kejadian terbaru yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya yaitu metode as'ilah wa ajwibah. Banyak yang bilang di lingkungan lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren kurang terbentuk iklim tanya jawab atau as'ilah wa ajwibah. Santri atau siswa tidak mempunyai keberanian berhadapan apalagi bertanya kepada ustadz. Padahal tidak demikian. Hubungan guru dan murid terjalin atas dasar tawadhu, sehingga proses tanya jawab tidak bisa seenaknya. Dan selanjutnya yaitu metode musyawarah. Berdiskusi dilakukan untuk memecahkan masalah. Dalam pembelajaran, diskusi berarti menemukan solusi atas suatu permasalahan yang diberikan guru berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ada banyak manfaat berdiskusi. Selain merangsang daya kreativitas siswa, berdiskusi juga membantu siswa yang punya kelemahan belajar di saat ia bekerja sama dengan teman yang lebih mampu. Lalu selanjutnya yaitu metode mujadalah atau bahsul masail. Bahsul masail telah menjadi tradisi di lingkungan pesantren. Inilah salah satu metode menemukan solusi atau dasar hukum dari setiap persoalan kontemporer melalui debat atau brainstorming dengan referensi kitab atau buku karya ulama klasik. Ketajaman berpikir dan kerangka logika dibangun. Tak salah saat ini bermunculan cendekia-cendekia dengan latar belakang pesantren. Terus selanjutnya yaitu metode tafakur tadzakur. Refleksi, kontemplasi di lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan mengambil satu topik khusus untuk ditemukan solusinya dengan mempertimbangkan dua hal, yakni wahyu, dalil nakli, dan pemikiran atau penelitian. Meskipun metode ini merupakan tradisi para sufi dan filsuf Islam terdahulu, tidak ada salahnya dicoba untuk siswa pendidikan dasar sekalipun. Tentu saja harus menyesuaikan usia dan kemampuan berpikirnya. Untuk selanjutnya yaitu metode muhasabahan nafs. Muhasabahan nafs atau introspeksi diri dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan atas ilmu yang telah diberikan. Jika dicermati, inilah metode yang jarang dilakukan guru sehingga berdampak pada kurangnya pengenalan siswa terhadap potensinya masing-masing. Muhasabah bisa dilakukan tiap akhir pekan atau akhir semester untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu metode kisoh. Anak usia dini biasanya sangat suka jika guru bercerita. Metode bercerita sangat tepat untuk menjelaskan kisah para tokoh muslim atau peristiwa sejarah lainnya. Namun, perhatikan target yang ingin dicapai. Metode kisoh disebut berhasil manakala siswa mampu mengambil ibrah atau pelajaran yang baik yang bisa dijadikan contoh untuk diikuti. Untuk selanjutnya yaitu metode tatbik. Di pendidikan umum lebih dikenal dengan metode demonstrasi. Tujuan menggunakan metode ini agar teori yang dipelajari bisa dialami langsung dan diaplikasikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu materi ajar. Dan selanjutnya yaitu metode tadabur alam. Karya wisata atau studi wisata sangat penting untuk menghadirkan suasana menyenangkan dalam belajar. Dengan metode ini, kesan jenuh dan monoton dalam belajar di kelas akan menghilang karena siswa belajar di tempat yang tidak biasanya. Setelah itu, metode mumarasat. Latihan secara berkelanjutan atau drill sering dipakai untuk siswa ketika hendak mengikuti tes atau ujian akhir. Selain itu, metode ini sangat efektif untuk melatih keterampilan bahasa asing. Contohnya yaitu bahasa Arab, Inggris, dan lain-lain. Saat ini banyak lembaga pendidikan Islam yang berhasil menciptakan lingkungan bahasa atau bi'ah lughawiyah, di mana bahasa asing dijadikan sebagai bahasa ibu dan alat komunikasi sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya perwakilan dari kelompok ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.